Selamat pagi, saya Antonio Cornelius Wilson, nomor tambuk 1913051 dari kelompok 1. Saya Angel Anggrani, tambuk 1913082. Saya Muhammad Farudin, 1713501. Kali ini kami akan membahas materi bab 1 Sistem Informasi Akuntansi, yaitu sebuah tinjauan menyeluruh. Materi ini dibuka oleh pendahuluan. Di pendahuluan terdapat sistem, data, nilai informasi, kelebihan informasi, dan informasi. Sistem sendiri adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Data adalah fakta yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi. Nilai informasi adalah keuntungan yang dihasilkan oleh informasi dikurangi dengan biaya untuk memproduksinya. Kelebihan informasi yaitu terjadi ketika batasan tersebut terlewati dan mengakibatkan penurunan kualitas dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan biaya penyediaan informasi. Dan yang terakhir adalah informasi, adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Kebutuhan informasi dan proses bisnis. Proses bisnis atau business process adalah serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, atau mesin. Sedangkan kebutuhan informasi adalah pengakuan tentang adanya ketidakpastian dalam diri seseorang untuk mencari informasi. Proses bisnis terbagi atas 7 bagian. Yang pertama, transaksi adalah perjanjian antara dua entitas untuk bertukar barang atau jasa. Yang kedua, pemrosesan transaksi adalah menangkap data, memproses, menyimpan, dan menghasilkan output informasi. Yang ketiga, pertukaran memberi mendapatkan adalah transaksi yang terjadi dalam banyak waktu. Yang keempat, proses bisnis atau siklus transaksi adalah pertukaran memberi mendapatkan yang sering terjadi pada sebagian besar perusahaan. Yang kelima, siklus pendapatan adalah aktivitas yang terkait dengan menjual barang dan jasa. Yang keenam, siklus pengeluaran adalah aktivitas yang terkait dengan pembelian persediaan. Dan yang terakhir adalah siklus produksi atau konversi, di mana aktivitas yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan untuk menghasilkan barang jadi. Selanjutnya saya Muhammad Farudin akan melanjutkan presentasinya. Siklus sumber daya manusia atau pengajian, di mana karyawan dipekerjakan, dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, dan diberhentikan. Selanjutnya siklus pembiayaan, di mana perusahaan menjual perusahaannya kepada investor dan meminjamkan uang, kemudian investor akan dibayar dengan dividen dan bunga yang dibayar atas peminjamannya tersebut. Selanjutnya ini ada tabel siklus yang tadi saya presentasikan. Yang pertama itu siklus pembiayaan. Siklus pembiayaan itu dibagi atas dua, yaitu siklus sumber daya manusia dan pengajian, dan dapat diturunkan menjadi siklus pengeluaran. Siklus sumber daya manusia dan pengajian dan siklus pengeluaran itu dapat menghasilkan sistem buku besar dan pelaporan, yang mana juga siklus pengeluaran dan siklus sumber daya manusia dapat menghasilkan siklus produksi. Siklus produksi ini dapat kembali lagi ke sistem buku besar dan pelaporan, dan juga dapat menghasilkan siklus pendapatan, yang mana siklus pendapatan ini terhubung dengan siklus pembiayaan. Selanjutnya ini sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah alat penyedia informasi. SIA sendiri dapat menjadi alat atau pensil dalam akuntansi yang harus mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan data informasi. Ada terdapat 6 komponen dari SIA. Yang pertama, orang yang menggunakan sistem. Yang kedua, prosedur dan instruksi yang digunakan. Yang ketiga, data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi seperti komputer. Yang keenam, pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA. Cara SIA menambah nilai dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa.
yang kedua meningkatkan efisiensi, yang ketiga berbagai pengetahuan, yang keempat meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasukannya, yang kelima meningkatkan struktur pengendalian internal, yang keenam meningkatkan pengambilan keputusan. Pembuat keputusan adalah aktivitas kompleks dan multilangkah yang mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi, mengevaluasi cara menyelesaikan masalah, memilih metodologi solusi, dan mengimplementasikan solusi. Cara SIA membantu meningkatkan pengambilan keputusan. Yang pertama dapat mengidentifikasi situasi yang membutuhkan tindakan manajemen, yang kedua dapat mengurangi ketidakpastian, yang ketiga dapat menyimpan informasi mengenai hasil keputusan sebelumnya, yang keempat dapat memberikan informasi yang akurat dengan tepat waktu, yang kelima dapat menganalisis data penjualan. SIA dan strategi perusahaan. SIA dalam suatu organisasi memainkan peranan penting dalam membantu mengadopsi dan mengelola posisi strategis. Hal ini juga penting bahwa sistem informasi mengumpulkan dan mengintegrasikan data keuangan dan non-keuangan mengenai aktivitas organisasi. Sekian hasil kerja dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.